Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Udah dimulai. Selesai. Jadi kita masuk sekarang ke persamaan ini apa? Lizong ya. Yang kemarin kita bahas sebelum libur ya. Lupa saya catatan ini mana ya. Nah, jadi sebelum libur kemarin sebelum libur kemarin kita bahas ya silakan. Sebelum libur kemarin kita sempat bahas persamaan Lizong ya. Jadi kita ingat lagi nih materinya terkait dengan solusi deret dari apa? Persamaan diferensial ya. Ini. Nah, jadi kita menggunakan metode deret untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial. Nah, jadi salah satunya itu kita kenal yang sering di fisika itu adalah persamaan Lizong. Jadi persamaannya dinyatakan oleh 1 kurang X kuadrat Y double aksen kurang 2X Y aksen, kemudian ditambah L plus 1. Nah, jadi solusi ini, bentuk persamaan ini sendiri sebenarnya ini diturunkan dari persamaan diferensial parsial. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya ya. Tapi ini solusi ini adalah persamaan diferensial ya, bukan parsial ya kalau ini yang biasa ya. Nah, tapi ordenya orde berapa? Orde 2. Dinyatakan oleh turunannya adalah turunan kedua. Jadi Y aksen di sini maksudnya adalah turunan terhadap X. Kalau Y double aksen adalah turunan kedua terhadap X. Nah, itu kemarin yang kita bahas ya. Kemudian kita dapatkan solusinya. Jadi kita masukkan ya. Kemarin kita. Jadi kita misalkan, jadi untuk menyelesaikan persamaan ini kita menggunakan apa? Apa istilahnya? Kita menggunakan Ansatz. Nah, ini dalam bahasa Jerman ya. Ansatz maksudnya solusi tebakannya. Nah, solusi tebakannya apa? Atau ini istilahnya adalah solusi tebakan. Solusi tebakannya apa? Karena dia berderet, tentunya solusinya adalah berbentuk deret. Jadi solusinya adalah Y sama dengan apa? Sigma N kemudian X. Nah, ini solusinya. Dan kalau kita jabarkan ini menjadi apa? A0 X
0, A1X, A2X kuadrat, A3X, atau ini pangkat 1 kan, solusinya. Jadi yang kita lakukan adalah apa? Ini kan solusi tebakannya kan, yang kita lakukan adalah menentukan apa ini? Jadi kita masukkan solusi ansatnya. Yang kita lakukan adalah apa ini? Menentukan ya koefisien dari deret, ya, yaitu apa? A0, kemudian A1, A2 sampai dengan, nah itu yang harus kita tentukan. Jadi setelah kita masukkan ini ke dalam, ya, kita cari dulu turunan pertamanya apa, ya kan? Turunan keduanya apa, kemudian kita masukkan. Setelah itu akan kita dapatkan apa? Koefisiennya. Jadi nanti akan kita dapatkan koefisien ya. Setelah koefisien diperoleh, jadi saya misalkan ini bintang. Setelah koefisien diperoleh, koefisien dimasukkan ke persamaan yang bintang. Jadi setelah koefisiennya kita peroleh, kita masukkan ke persamaan yang bertanda bintang ini. Jadi koefisiennya A0, A1, A2 dan seterusnya masukkan ke sini. Nah, itulah solusinya. Jadi itulah solusinya. Nah, jadi itu yang harus kalian ingat untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Kalau menggunakan metode deret. Apapun ya sebenarnya, tidak harus menggunakan metode deret. Jadi kalau koefisiennya kita nggak tahu, kita masukkan kembali, kemudian itulah solusinya. Nah, jadi salah satunya adalah menggunakan deret, ada juga menggunakan metode apa kemarin? Integral ya, yang sebelumnya, yang sebelum semester ini, semester lalu di Fisika Matematik 1 kita menggunakan metode integral untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Oke. Nah, setelah itu saya tidak akan ulang ya, kemarin sudah saya jelaskan. Setelah itu kita dapatkan hubungan rekursif AN plus 2 sama dengan apa? Kemarin? Minus L minus N, L plus N plus 1 per N per 2, N plus 2 ya, N plus 1. Nah, ini solusinya kemarin, yang kemarin ya, ini solusinya. Berarti kita inputkan satu-satu. Nah, kalau N-nya sama dengan 0, jadi kita ambil N sama dengan 0. Jadi apa? Berarti masukkan 0, jadi apa? A, 2, sama dengan apa? Minus, kemudian L, kemudian L plus 1, kemudian 2 kali 1. Kemudian A0, kan? Ya kan, masukkan 0 ya kan? Jadi kalau supaya jelasnya gini. Ini berarti A0 tambah 2. So, ini adalah sama dengan A. Nah, jadi masukkan N-nya sama dengan 0. Kemudian kalau N-nya sama dengan 1,
Ini n sama dengan 0, n sama dengan 1. Berarti apa? A3, kemudian minus L minus 1, kemudian L plus 1 plus 1. Jadi apa? Plus 2. Kemudian per 3 kali 2. Sama dengan apa? Kali A1 ya. Nah, dan bentuk ini kan sama dengan apa? Faktorial aja. Minus ya. L minus 1, L plus 2, per 3 faktorial. Kalau ini adalah minus L plus 1 per 2 faktorial. Ini adalah 1 dari 0. Nah, sekarang kita coba untuk n sama dengan 2. Kalau n sama dengan 2 berarti apa? A4 berarti sama dengan minus L minus 2. Berarti L-nya L2 kan? L plus 3 jadinya kan? Kemudian per 2 tambah 2 kan? 2 tambah 1 jadi 4 kali 3. Kemudian ini menjadi A2. Nah, A2 sendiri kita lihat di sini adalah ini kan? Nah, berarti kita masukkan, berarti kita dapatkan minus L minus 2, L plus 3 dibagi dengan apa? 4 kali 3 kali A2. A2-nya sendiri adalah minus L plus 1 per 2 faktorial 0. Ya. Jadi dari sini kita dapatkan, saya susun ya, jadi L plus 3, kemudian L plus 1, kemudian kemudian L minus 2. Jadi plus ya, ini kan jadi plus ya. Ya, jadi plus ya. Jadi per 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kali 0. Nah, itu ya. Itu kita dapatkan. Nah, dengan cara yang sama, salah nggak? Nah, dengan cara yang sama kita akan dapatkan A berapa? A5 ya. Nah, sekarang A5, berarti N-nya sama dengan 3. Nah, N sama dengan 3, berarti kita dapatkan A5. A5 berarti sama dengan apa? Minus apa? L minus 3. Kemudian L plus 3 plus 1 kan? L plus 4. Kemudian per 3 tambah 2, 3 tambah 1. Berarti apa? 5 kali 4. Kemudian A3. A3-nya tadi udah dapat ya? Berarti masukkan. Berarti apa? Kita masukkan dulu. Minus L minus 3. L plus 4. Kemudian per 5 kali 4. Kemudian kita kalikan dengan ini ya. Minus L minus 1. Kemudian L plus 2 per 3 faktorial A1. Jadi dari situ kita dapatkan A5 berapa? Minusnya positif jadinya ya. Ini positif. Kita susun ya. Berarti kita dapatkan L plus 4, L plus 2, kemudian L minus 1 ya. L minus 3 per 5 faktorial 1. Nah,
kita bisa lihat di situ solusinya jadi terpisah kan. Untuk koefisien yang genap, solusinya diwakili oleh apa? Solusinya adalah kombinasi linear dari A0. Untuk yang ganjil, dia itu sebagai kombinasi linear dari A1. Kombinasi A1 ya. Nah, kalau ini kan sudah dapat koefisiennya, sampai lanjutkan yang terserah ya, mau A6, A7, A8 ya, terserah. Nah, tapi yang paling tidak kita udah lihat polanya. Kita lihat ada polanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Ada yang masih kurang jelas? Ada? Gimana cara menentukan ini udah tahu ya? Tinggal ini diinputkan ke dalam. Tinggal diinputkan ke dalam koefisien-koefisiennya ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari n-nya sama dengan 0, berarti apa? Masukkan 0 kan? 0 tambah 2 minus L minus 0. Kemudian L 0 tambah 1. 0 tambah 2, 0 tambah 1, A0. Dapatkan ini kan? Nah, dan ini kan 2 kali 1 kan? Itu adalah 2. Kita bisa sederhanakan ini menjadi 2 faktorial kan? Dengan cara yang sama, kalau n-nya sama dengan 1, berarti apa? Minus L minus 1. L plus 1 tambah 1 kan? 2. Kemudian ini adalah 1 tambah 2, 1 tambah 1. 3 kali 2 kan? 3 kali 2 itu kan 6 kan? Itu sama aja dengan 3 faktorial. Dan seterusnya. Dan seterusnya kita dapatkan polanya. Dan kita lihat, untuk n-nya bilangan genap, ya nih, 0, kemudian lagi 2, ternyata kita bisa lihat, dia itu sebagai faktor dari A0. Ini juga A0. Nah, ini yang genap ya. Lanjutkan aja, kalau A6 berarti apa? N-nya 4 kan? Berarti apa? Minus L minus 4. Kemudian L plus 6 ya. Kemudian, L plus 5 ya. Kemudian 4 tambah 2, 6 ya. 6 kali 5 ya. Nah, dan kita masukkan lagi 4 tadi kan? Masukkan ini. Kemudian dikalikan dengan L plus 3, L plus 1, L minus 2, 4 faktorial. Tadi 6 ya. 6 ya tadi ya. Dikali dengan 4 faktorial. Jadi 6 faktorial. Jadi 6 faktorial di bawahnya. Dan dia juga sebagai kombinasi dari A0. Nah, kalau dia yang ganjil, untuk A3, itu kita bisa nyatakan sebagai A1, fungsi A1. Begitu juga A5 kan? A5 juga fungsi A1. A7 dan seterusnya. Itu juga sebagai fungsi dari A1. Jadi fungsi ganjil, untuk n ganjil, itu dia sebagai fungsi dari apa? A1. Kemudian kalau dia genap, fungsi dari A0. Nah, itu yang harus kita simpulkan di bagian ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat solusinya, kita bisa tuliskan Y di sini, itu berarti Y ganjil tambah Y genap. Y ganjil tambah Y genap. Yang ganjil berarti kita bisa nyatakan ini berarti apa? A1 X kemudian apa lagi? Atau genap lain. Genap dia mulai dari 0 ya. Genap diganjil. Oke. Nah, berarti koefisien yang ganjil itu mulai dari A0 kan? Berarti apa? A0.
Kemudian ditambah A2 X kuadrat. Kemudian ditambah A4 X pangkat 4. Ya. Kemudian ditambah yang bagian ganjil. Ganjil tadi A1 X. Kemudian A3 X pangkat 3. A5 X pangkat 5. Maksudnya kita pisahkan ini. Kita pisahkan. Ini bagian yang ganjil, genap, ini bagian yang kita pisahkan dia. Karena kita tahu tadi solusinya itu bagian ganjil dengan ganjil diwakili oleh A1, kemudian yang genap diwakili oleh A0. Nah, jadi kita pisahkan. Nah, setelah kita pisahkan, ya kita udah dapat ya. Saya hapus ini yang ini. Nah, sekarang kita masukkan, ini sudah mudah. Sekarang kita masukkan koefisiennya. Berarti yang bagian ini, berarti ini kan sama dengan apa? Tetap A0 ya. A0 tetap A0. Kemudian A2. A2 tadi apa? Ya. Jadi ini adalah minus L plus 1. Kemudian L per 2 faktorial X kuadrat. Ya, A0 kemudian, apa lagi? Tambah L plus 3, L plus 1, L minus 2 per 4 faktorial. Nah, karena A0-nya sama semua, berarti A0-nya bisa saya keluarkan kan? Jadi ini apa? 1 ini kemudian X pangkat berapa tadi? 4 ya. Ini harus ditambahkan ini. Nah, itu. Nah, ini koefisien yang tadi. Ini koefisien dari A0 ya tentunya 1. Ini koefisien dari A2, ini koefisien dari A4. Ditambah. Berarti, saya tuliskan dulu. A1, X, ya, tetap. Kemudian, minus A3 tadi. Nah, itu ya. Berarti, L plus 2, L minus 1, per 3 faktorial, ini berarti X pangkat 3. Kemudian A1. Nah, sama juga tadi. Karena A1-nya juga koefisiennya sama semua, maka ini saya bisa keluarkan. Jadi A1. Kemudian, ini jadi plus L plus 4, L plus 2, L min 1, L min 3, per 5 faktorial, X pangkat 5. Nah, ini sudah kita dapat tadi ya. Nah, itu ya. Jadi itu solusinya. Jadi tambahkan aja langsung. Yang kalau misalnya ada tambah orde lain ya silakan ya. Tambahkan. Perlu diingat, ini juga harus kita lihat konvergensinya. Apakah dari ini konvergen atau enggak? Secara umum, kalau dia X kuadratnya, X-nya ini kurang dari 1, maka dia konvergen. Jadi kalau misalnya kita lihat X, yang bagian ini kuadrat ya, ini kurang dari 1, atau X-nya, maka dia konvergen. Nah, coba aja nanti ya. Jadi kalau misalkan L-nya berapa, masukkan nilainya. Tapi secara umum bisa juga dia tidak konvergen, bergantung nilai X-nya. Kalau misalnya X yang di sini dia 1, maka dia tidak. X kuadratnya misalnya 1, dia tidak konvergen. Nah, kita coba nanti. Nah, sekarang kita coba untuk L sama dengan 0. Kita coba untuk L sama dengan 0. Jadi kita masukkan nilainya untuk L sama dengan 0.
untuk L sama dengan 0. Nah, sebelum kita masuk L sama dengan 0, ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Yang bagian ini, gimana cara menentukannya? Nah, saya ulangi ya. Pertama kita masukkan nilai N ke sini kan. Kita lihat ternyata dia sebagai fungsi dari A0 dan A1. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. Masukkan A0-nya di sini, A2 di sini, A4 di sini, kemudian A1 di sini, A3 di sini, dan A5 dan seterusnya. Kalau misalnya diminta untuk orde berikutnya, yang pangkat 7, ya masukkan pangkat 7 di sini. Ini pangkat berapa? 6. Nah, sekarang kita masuk untuk L sama dengan 0. Berarti apa? Kita coba tinjau yang ganjil ya. Untuk L sama dengan 0, Y yang ganjil. Nah, Y yang ganjil yang mana berarti? Ya. Y yang ganjil adalah yang ini. Ini bagian. Iya. Ini adalah yang genap. Y genap. Kemudian yang ini adalah Y ganjil. Nah, sekarang kita lihat Y ganjil berarti apa? Masukkan ini menjadi A1, kemudian X. Kemudian kita masukkan nilainya, L sama dengan 0, berarti apa? Minus 2, kemudian kali minus 1, jadi plus ya. Plus per 3 faktorial, kemudian X pangkat 3. Kemudian ditambah. Berarti apa? Berarti ini ya, 4 dikali 2, kemudian kali min 1 kali min 3. Jadi berapa tuh? 4. Ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti ini adalah 4 faktorial dibagi dengan berapa? 5 faktorial. X pangkat 5. Nah, kita lihat di sini. Ini kan 2, ini kan berarti apa? 3 kali 2 kan? Kali 1 kan? Ini adalah 5 kali 4 faktorial kan? Berarti kita coret ya. Jadi kita coret. Bagian ini. Ini kita coret. Jadi takutnya X ini. Saya buat titik aja. Dikira X. Nah itu. Jadi kita bisa dapatkan solusinya. Itu adalah A1 X plus sepertiga X pangkat 3 seperlima X pangkat 5. Dan seterusnya. Ini seperti 7 X pangkat 7 dan seterusnya. Coba aja. Kalau X-nya 1, jadi gimana tuh? Kalau X-nya 1. Jika X sama dengan 1. Kalau 1, berarti kita bisa dapatkan Y ganjil. Kita coba uji tadi ya. Y ganjil sama dengan apa? 1 tambah sepertiga tambah seperlima dan seterusnya. Dikali kali A1 ya. Berapa kalau
jumlahkan semua itu. Yang paling penting ini ya. Jadi kalau ini saya lihat ya, 1 tambah 1/3 tambah 1/5 tambah 1/7 dan seterusnya. Berapa nilainya? Ini berarti saya anggap ini adalah Sn sampai dengan UN ya. Berapa nilainya? Atau skala? Ya. Takutnya ini dengan yang tadi ya. Berapa nilainya? Pakai metode deret. Masih ingat? Berapa nilainya? Infinity ya. Karena kalau kita lihat polanya, dari 1 menjadi 3, menjadi 5. Saya bisa wakili dengan apa nih? Dan seterusnya. Sampai dengan, saya bisa wakili ini berarti, nilainya ini adalah sigma. Kalau untuk yang ini ya, nggak usah sigma, kalau itu jumlahnya. Saya wakili dengan apa? A dengan 2M plus, saya wakili dengan 2M plus 1. Ya kan? Dengan apa? Dengan M sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi untuk M sama dengan 0, berapa nilainya? M sama dengan 1, M sama dengan 2, dan seterusnya. Sehingga ini saya bisa wakili menjadi SK ini adalah menjadi apa? Sigma. Kemudian apa? M sama dengan 0, atau ini saya ganti M ya. Jadi M sama dengan 0 sampai dengan apa? T3 seper 2M plus 1. Nah, kita menggunakan metode, kalau seperti ini kita menggunakan metode integral. Berarti apa? Integral 0 sampai dengan T3 seper 2M plus 1 dm. Ya, tinggal kamu dm aja di situ ya. Berapa nilainya? Integral dm-nya? Berapa nilainya? Ini kan bisa saya nyatakan, ini kan sama dengan integral, supaya bisa diintegralkan ya. Ln sebenarnya, tapi kan seper 2M plus 1, ini kan sama dengan D 2M plus 1. Bisa kamu misalkan U, silakan ya. Kan sama kan? Itu kan sama. Ya, kalau kita turunkan ini kan berarti kan ya Pak? 2 kali dm kan? 2 kali dm ini. Berarti ini 2 dm per 2. Kan balik lagi sini kan? Maksudnya ini sama, setara. Nah, itu ini kan kalau misalnya misalkan U sama dengan 2M plus 1 kan sama aja. Berarti kan ini sama dengan integral 0 sampai T3 ln. Hasilnya ya, solusinya adalah seper 2 ln kemudian 2M plus 1. Ini batasnya dari 0 sampai T3. Berarti ini adalah ln, ini limitnya ke T3 berarti tentunya T3 nilainya. Kan kurang 0 kan, ln 1 kan 0 kan, tidak mempengaruhi apa-apa. Jadi solusinya ini adalah ketika X sama dengan 1, solusinya menjadi apa? Tidak konvergen atau apa istilahnya? Divergen. Diversion. Maksudnya menuju suatu nilai yang kita nggak tahu. Kan convergen berarti dia kan
Kalau kalian lihat sifat lensa, konvergen dia berarti kan masuk ke satu titik kan, divergen dia berarti menyebar. Jadi kalau ini enggak konvergen. Tapi kalau dia untuk yang genap, berapa nilainya? Kalau L-nya sama dengan 0. Nah, ini untuk yang genap. Berarti ini tadi didapatkan integralnya adalah divergen. Berarti untuk yang Y ganjil, kalau X sama dengan 1, dia divergen. Nah, sekarang kita coba lihat kalau dia untuk Y genap, L sama dengan 0. Berarti Y genap. Ya. Berapa nilainya? L yang sama dengan 0. Nah, 0 aja. 0 semua. Karena kan ada pengali 0 kan? Kalau L-nya 0 berarti kan 0 juga. Berikutnya ada 0 nggak? Karena kombinasi linear dari ini kan, pasti juga ada 0. Berarti Y genapnya hanya 0. Nah, sekarang kita coba untuk L sama dengan 1. Jika L sama dengan 1. Sama juga, kalau L-nya sama dengan 1, maka yang divergen itu adalah yang genap. Kalau L yang sama dengan 1, ini divergen, contohnya untuk yang X kuadrat ini sama dengan 1. Kalau ini sama dengan 1, maka ini akan seperti tadi kasusnya. Nah, sisanya adalah apa? A1. Berarti Y ganjil. Kita dapatkan, ini apa? A1 X. Dapatkan. Masukkan aja. Berarti kan ini 0 kan? Ini juga kan? Oh, karena semua mengandung L-1, maka semua juga kan 0. Kita dapatkan. Apa? Mau ditanya apa? Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan nggak di bagian ini? Bagian ini ada nggak? Kita L-nya sama dengan 0 tadi kita dapatkan adalah A0. Kalau L sama dengan 1, kita dapatkan A1X yang konvergen ya. Nah, coba kalau misalnya L yang sama dengan minus 2. Kalau L sama dengan minus 2. Kita lihat. Ya, L minus 2. Berarti yang tadi gimana? Yang kita dapatkan apa? Yang ganjil ya. Jadi Y ganjil. Kita dapatkan, ya kan habis ini kan. Kemudian ini juga akan habis semuanya. Jadi apa? A1. Jadi yang bagian ganjil minus 2 itu bersesuaian dengan yang L1. Jadi L minus 2 itu bersesuaian nilainya dengan L1. Jadi di sini kita simpulkan L minus 2 bersesuaian dengan L sama dengan 1. Nah, nilainya ya, sama aja. Nah, jadi kita bisa simpulkan, nanti seterusnya kalian coba, solusi yang L negatif itu akan bersesuaian dengan L positif. Jadi simpulannya di sini, solusi L negatif bersesuaian dengan solusi L positif dan sebaliknya ya. Jadi kalau kita tahu L positifnya, kita tahu L
negatifnya. Nah, sekarang kita coba untuk L sama dengan 2. Kalau L sama dengan 2, berarti kita dapatkan yang mana? Kita dapatkan sekarang untuk L sama dengan 2. Berarti yang kita dapatkan apa? Y. Genap ganjil? Genap ya. Berarti sama dengan apa? Sama dengan, masukkan nilainya. Berarti kan ini yang ini akan 0. Berarti sisanya adalah A0, kemudian 1, kemudian ya. Berarti ini kan habisnya 3 ya. Berarti A0 1 minus 3x. Kita dapatkan itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini udah ya ini aja. Tadi udah kita dapatkan hasilnya. Saya tuliskan ulang ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan hasil untuk ini kita masukkan ini ya. Isikan L, kemudian ini solusinya ya. Kalau L-nya sama dengan 0, kita dapatkan apa? Yang solusi konvergennya? A0 ya. Kemudian untuk L sama dengan 1, kita dapatkan A1 X. Kemudian L sama dengan 2, kita dapatkan berapa? A0 1 minus 3x kuadrat. Nah, ini kita dan seterusnya ya. Kalian bisa coba ya. Seterusnya. Nah, L sama dengan 3 dan seterusnya. Kalian bisa coba nilainya. Nggak bisa, ini dia mutar ya. Sana ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi kita dapatkan ketika dia L-nya sama dengan 0, itu kita dapatkan A0. Kemudian ketika L-nya sama dengan 1, kita dapatkan A1. Ketika L-nya sama dengan 2 ini. Nah, sekarang kalau saya nyatakan Y sebagai fungsi 1, itu adalah 1. Saya masukkan X-nya 1. Ini kan YX kan ini. YX. Maka inilah yang kita namakan dengan polinomial disjunct. Nah, jadi kalau misalnya saya masukkan Y-nya sama dengan 1, Y1 sama dengan 1, berarti ini jadi apa? Berarti untuk yang bagian ini, jadi apa? Y1 sama dengan 1 kan? Berarti apa? A0 sama dengan, dan ini kan sama dengan A0 kan? Berarti A0 sama dengan 1. Berarti saya bisa tuliskan P0 sama dengan 1. Kemudian, kalau misalnya saya masukkan juga Y1 itu kan harus sama dengan 1, berarti ini apa? A1 X sama dengan 1. Berarti apa? A1 sama dengan, ini kan berarti A1 kali 1 ya. Berarti A1 sama dengan 1. Berarti ini adalah C1 itu adalah X. X. Nah, berikutnya, kalau misalnya ini berarti saya masukkan Y1 itu berarti sama dengan A0 1 kurang 3. Berarti saya dapatkan di sini dan ini sama dengan 1 kan?
Berarti sama dengan, ini kan minus 2 ya jadinya. Minus 2 kan? Minus 2, berarti saya dapatkan di sini A0 adalah minus setengah. Ya. Berarti saya dapatkan di sini P2-nya adalah ini sama dengan apa? Min setengah dikali dengan 1 kurang 3x kuadrat. Berarti sama dengan apa? Setengah kali 3x kuadrat kurang 1. Ya kan? Nah, sekarang kita coba lihat ya. Kita coba lihat yang grafik yang saya buat ya. Nah ini. Nah ini kalau misalnya ini kita masukkan untuk L sama dengan 0. Saya masukkan ordenya L sama dengan 1. L sama dengan 2. L sama dengan 3. Ya. L sama dengan 4. L sama dengan 5. Nah, ini solusinya ya. Jadi kalau kita masukkan nilai-nilainya. Nah, kalian bisa lihat di situ P0 itu sama dengan, ini kan kombinasi dari A0 ya dan A1 ya. Kalian bisa lihat di situ P0 nilainya adalah 1 kan? 1 enggak? Yang ini. Yang ini kan? Nah, ini. Satu, yang ini kan, yang hijau kan? Ini adalah P0. Kemudian P1 di situ apa di situ? Bagian situ. X yang mana jadinya di sini? Saya zoom aja. Yang warna apa nih? Hampir mirip ya, warna biru apa nih namanya? Biru apa namanya? Yang jago warna. Biru laut. Kemudian kalau L-nya sama dengan 2, baru L2 itu. Berarti apa bentuknya? Kuadratik kan? Nah, yang mana itu L sama dengan 2? Yang ini ya, yang warna merah ini kan? Yang ini kan? Persamaan kuadrat kan ini? Nah, itu tapi gambarnya gambar aja. Kalau ini kan bisa kan kamu bisa gambar kan? Bisa gambar. Misalkan ini kan berarti garis lurus kan? Di 1. Kalau ini X saja. Ini kalau ini persamaan kuadrat. Berarti yang berikutnya kamu bisa lihat di situ. Yang berikutnya adalah ini apa? Yang 3 itu adalah persamaan kubik. Yang 3, yang 4 pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya. Ya, jadi itu. Jadi kombinasi linear dari itu. Jadi kalau coba kita cek di Google ya. Ini kalau bisa akses di sini ya. Nanti saya mungkin buat di site itunya, linknya ya. Saya taruh di ini siapa? Saya taruh di website fisika ini. Di website fisika ini saya tempelkan di ini. Di website fisika. Nah ini kan sama seperti tadi kan? Polinomial ini mana tadi? Nah ini nilainya. Kalau yang penasaran ya, coba di rumah itu nilainya. Yang berikutnya. Tapi kamu bisa reproduksi ini, bisa kamu hasilkan nilai-nilai ini. Tadi kan apa? Kalau dia 0 berarti 1 kan? Kalau dia kemudian apa? Kalau dia 1 X, kalau dia 2 dan seterusnya.
sampai dengan berapa nih? Dia cuma tulis sampai 10, malas aja mungkin dia tulis. Sampai L-nya sama dengan 10. Kalau kamu buat L 100, gampang sekarang komputer. Tapi nggak perlu ya. Yang penting berapa orde, 4 sampai 5 orde mungkin nggak masalah. Ya, mungkin di ujian ya sampai 4 ini atau 5. Kalau ini terlalu panjang ya, nggak. Esensinya bukan di sini, tapi untuk bagaimana menghasilkan ini solusi. Esensinya itu. Bukan gimana cara menghitung. Sekarang udah mudah cara menghitung. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Sebelum kita lanjutkan. Ada yang masih kurang jelas di polinomial ini. Ini akan sering ketemu di kuantum, kemudian di elektrodinamik, listrik magnet ya dalam belajar. Udah belajar belum listrik magnet? Nanti akan ketemu. Udah ketemu? Belum? Udah, ada. Nah, ini akan ketemu. Karena kita menyelesaikan apa? Solusi persamaan diferensial. Tentunya pasti munculnya. Kalau nggak nanti di kuantum ya. Kalau misalnya di listrik magnet belum, nanti di kuantum. Akan ketemu. Di kuantum banyak. Jadi solusi dari persamaan Schrödinger nanti, itu kan solusinya tergantung ya. Kalau misalnya kamu pakai koordinat bola, maka dia ada arah radial, kemudian ada arah polar, sama arah azimut. Nah, tentunya itu nanti solusinya adalah persamaan diferensial parsial. Nah, karena dia solusi persamaan diferensial parsial, maka kita lakukan pemisahan variabel. Nanti selesai pemeriksaan. Nah, salah satu yang nanti muncul solusinya itu adalah dari deret yang mirip seperti ini. Nah, itu namakan metode ini. De Jong ya. Persamaan De Jong. Nah, yang ini ya. Yang ini yang saya gambarkan di sini ya. Yang ini kalian bisa simulasikan di sini. Kalian bisa catat ya. Nah, tapi ada yang bagian asosiasi juga. Ini kita jelaskan ini ya. Bagian asosiasinya ada juga yang De Jong aja. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Ada yang masih kurang jelas di bagian ini? Ada? Ada yang masih kurang? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi materinya sampai persamaan ini ya. Untuk UTS ya. Nanti berikutnya setelah UTS kita ada sedikit persamaan Bessel dan seterusnya. Itu setelah UTS. Tapi untuk materinya sampai ini. Kemudian di hari Rabu, hari Kamis ya? Rabu ya? Rabu ada kuis ya? Kuis. Sama materinya sampai dengan ini. Nah, kemudian kita mungkin sebagai informasi pengayaan sebenarnya ini. Jadi kita masuk ke aturan Leibniz ya. Jadi kita masuk ke aturan Leibniz untuk turunan berulang. Mungkin pernah belum kita belajar ini? Lupa saya. Belum. Aturan Leibniz untuk turunan berulang. Belum ya? TPB mungkin ya? Udah. Belajar kan? Seingat saya di kalkulus biasanya dipelajari. Nah, jadi, kalau misalnya contohnya gini, B
turunan dari X, sinus X, tapi turunannya 9 kali. Bukan sekali ya, 9 kali. Maka saya bisa tuliskan, ini menjadi X D pangkat 9, dx pangkat 9, sinus X, ditambah 9 kali, di sini ya, tambah 9 kali, ini dx dari X, saya kalikan dengan D pangkat 8, dx pangkat 8, sinus X. Ditambah 9 kali 8 per 2 faktorial. Saya turunkan 2 kali. Dan seterusnya ya. Seterusnya. Nah, ini sama aja dengan kalau kita melakukan ekspansi binomial. Contohnya adalah A tambah B atau segitiga Pascal kalian masih ingat ya. Berarti apa ini? A0 pangkat 0, kemudian B pangkat 9. Kalau saya mulai dari B ya, tergantung A atau B. Kemudian ditambah 1, ini berkurang 1. Jadi apa? A, B pangkat, tapi ini 9 ya. Kemudian tambah 9 kali 8 per 2 faktorial, A kuadrat, B, 7, dan seterusnya. Jadi kalau ini berkurang 1, B pangkat 9, kemudian ini berkurang, A-nya bertambah. B-nya berkurang, A-nya bertambah. Seperti halnya gini. A tambah B kuadrat, sama dengan apa? Kalau kita mulai pakai metode ini berarti apa? B kuadrat, kemudian bertambah ini kan? AB tambah, ini berarti A kuadrat. Ini adalah 2AB. Kalau kalian ingat segitiga Pascal, masih ingat segitiga Pascal? Ingat kan? Berarti 1, 1, kemudian ini 2, 1, 1, kemudian 3, kemudian dan seterusnya. Nah, jadi baris berikutnya adalah penyebelahan dari baris sebelumnya. Koefisien ini, yang ini kan, bagian ini. Nah, ini kan ide yang A0, A1, 2, dan seterusnya. Nah, sama aja. Sehingga kalau kita turunkan bagian ini nanti solusinya adalah ini sama dengan adalah X D pangkat 9 per dx pangkat 9 sinus X ditambah dengan berapa? 9, kemudian apa? D pangkat 8 dx pangkat 8 sinus X. Kenapa? Karena kalau saya turunkan ini akan 0 kan? Yang berikutnya turunan pangkat 3 kan? 0. Berikutnya turunan pangkat 5, pangkat 6 sampai dengan pangkatnya habis. Itu akan 0. Kalau ini kan dia nanti walaupun di berapapun nilainya sinus X ini akan 0. Jadi dia akan stop di sini saja. Coba aja. Nah, turunan ini apa? Kalau turunan ini. Turunan ini 9 kali. Menjadi apa? X cos X plus 9 sinus
X. Nah, karena ini kalau kita turunkan 9 kali, turunan sinus jadi apa? Cos. Turunan cos jadi sin. Dan seterusnya, cos minus sin. Negatifnya kumpulkan, jadi dapatkan itu. Nah, itu sehingga kita bisa tuliskan. Nah, jadi kita bisa hasilkan polinomial Legendre dengan menggunakan persamaan namanya persamaan Rodriguez. Jadi kamu nggak perlu menurunkan satu-satu lagi karena ada polanya, pola yang dihasilkan. Persamaan Rodriguez. Persamaan Rodriguez namanya. Jadi kita nggak perlu lagi menurunkan satu-satu seperti tadi. Kita bisa dapatkan solusi dari persamaan Legendre. Polinomial ya, polinomial. Nah, jadi polinomial Legendre itu nyatakan dengan untuk Rodriguez ya, PL X itu sama dengan 1/2 pangkat L faktorial D pangkat L dx pangkat L X kurang 1 pangkat L. Itu kenapa kita perlu aturan Leibniz tadi. Polinomial yang tadi, P0 tadi berapa? P0 1. Berarti apa nih? Coba kita coba ya. P0 X berarti apa? 1/2 pangkat 0. Kemudian apa? 0 faktorial X kurang 1. Oke kan tentunya berapa nih? 1 kan? Tentunya 1. Ini juga 1 jadi apa? 1. Maksudnya polinomial tadi kita bisa dapatkan dari persamaan ini. Itu maksudnya. Polanya tadi, ternyata polanya adalah seperti ini. Ini tadi kalau kita sederhanakan. Oleh Rodriguez ya. Kalau kalian buat pola yang lain ya silahkan ya. Untuk bahan skripsi ya misalnya. Tertarik silahkan. Pola yang lain. Tapi di pola ini yang sampai sekarang kita masih gunakan karena paling mudah. Nah, sekarang kalau L-nya sama dengan 1 berarti apa? 1/2 pangkat 1 ya, dikali 1 ya. 1 faktorial, di 2 pangkat 1. Kemudian dx kan. Kemudian x kuadrat kurang 1. Jadi sama dengan apa nih? Turunkan. Berarti 1/2 kan? 1/2 kali 2x. Sama dengan x. Sama nggak tadi? Iya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ini kalian bisa coba. P2x berarti nanti harus dapatkan apa? Setengah kali 3x kuadrat kurang. Tinggal turunkan lagi ini. Turunkan. Turunkan 2 kali. Kalau 2 kan berarti apa? 1/2 pangkat 2. Ya kan? Pangkat 2. Tapi ini pangkatnya 2. Ya kan? Turunkan 2 kali. Udah dapat ya? Tahu ya 2 ya? Kalau masukkan 2, berarti kan ini P2 X berarti apa? Berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 2 faktorial. Kemudian
pakai apa? Turunkan 2 kali. Ya, bisa lah. Dan ini harus dapatkan sama dengan apa? Setengah kali 3x kuadrat kurang 1. Ada yang masih belum bisa turunan itu? Ada? Coba aja nanti ya. Sekarang kita masuk ke Nah, sekarang kita masuk ke kalau tadi aturan Leibniz. Sekarang masuk ke fungsi pembangkit generator ya, pembangkit untuk polinom Zoom. Oke. Jadi fungsi pembangkitnya, ini fungsi yang paling standar sebenarnya. Kalian bisa lihat di textbook ya, yang biasa standar. Kita bisa tuliskan itu adalah P X H. Ini adalah 1 kurang 2X H tambah H kuadrat pangkat min setengah dengan hanya kurang dari 1. Hanya kurang dari 1. Nah, ini kan saya bisa tuliskan ini adalah 1. Nah, ini kalau ini saya misalkan ini adalah Y. Kalau ini saya misalkan Y, berarti ini 1 kurang Y pangkat min setengah. Ini kan saya bisa misalkan ini ya, berarti 1 kurang 2XH kurang H kuadrat. Ini saya misalkan ini adalah Y. Maka saya bisa tuliskan seperti ini. Sehingga kalau ini saya ekspansi, pakai deret tentunya, ekspansi deret. Makanya jadi apa? 1 tambah, masih ingat kan? Ekspansi deret. 1 tambah X pangkat N. Ingat. Ekspansi. Nah, oke. Berarti 1 tambah setengah Y ditambah setengah kali 3/2 per 2 faktorial Y kuadrat. Nah, seterusnya. Ini sama dengan 1 ditambah setengah. Nah, kita masukkan lagi tadi, nilainya tadi kan Y adalah 2XH kurang H kuadrat. Berarti ini kita masukkan lagi, ini adalah 2XH kurang H kuadrat. Berarti ini adalah 3/8 2XH kurang H kuadrat, kuadratkan lagi. Berarti ini sama dengan 1, nah ini bagi 2, berarti apa? 1 tambah XH, kemudian minus setengah H kuadrat ditambah berapa nih? Ya, bisa tuliskan ya. 3/8 dikali dengan 4X kuadrat H kuadrat dikurang 4X H pangkat 3 ditambah H pangkat 4. Saya jabarkan aja. Berarti ini sama dengan 1 tambah XH kurang setengah H kuadrat ditambah 3/2 X kuadrat H kuadrat kurang 3/2 X
H pangkat 3 tambah 3/8 H pangkat 4. Nah, saya kelompokkan yang pangkatnya sama. H-nya, pangkat H-nya. Ordenya sama. Ini H kuadrat dengan H kuadrat ya. Saya gabung H pangkat 3 dan H pangkat 3 dan seterusnya. Jadi saya dapatkan, ini jadi 1 tambah XH, kemudian ditambah, nah, H kuadrat berarti ini. H kuadrat, berarti ini aja H kuadrat. Berarti apa nih? 3/2, kemudian X kuadrat kurang setengah. Nah, jadi ini saya bisa nyatakan ini sama dengan apa? P0. Nah, kan ini P0 nih kan? Tambah H P1 tambah apa? H kuadrat P2 dan seterusnya. H pangkat 3 P3. Nah, ini kan P0 ini kan? Ini adalah ya. Sehingga saya bisa tuliskan P X H itu sama dengan apa? Sigma L sama dengan 0 sampai dengan eta hingga H pangkat L PL X. Ya. Nah, makanya kita namakan dia sebagai pembangkit polinom Legendre. Kenapa? Karena muncul kan? Dari fungsi ini muncul polinom Legendre. Karena ini membangkitkan, menghasilkan polinom Legendre di sini ya. Namakan fungsi pembangkit. Jadi kalau kalian ketemu di fisika fungsi pembangkit itu bukan pembangkit listrik ya, bukan. Maksudnya pembangkit yang dimaksud ini adalah dia menghasilkan dari kombinasi fungsi itu, fungsi yang baru. Tergantung polinom yang mana yang ditanya. Generating function. Generator, fungsi pembangkit. Nah, kalau dia Pi-nya X yang sama dengan 1, berarti kan ini sama dengan, untuk X sama dengan 1. X sama dengan 1. Berarti ini adalah Pi 1, H. Dan ini kalau kita masukkan X sama dengan 1, maka ini jadi apa? 1, kemudian minus 2H tambah H kuadrat pangkat min setengah. Berarti ini sama dengan apa? 1 per apa? 1 minus H kan? Karena ini sendiri adalah apa? 1 minus H kuadrat. Ya kan? Ini kan 1 minus H kuadrat kan ini. Kalau kita. Dan seingat saya udah pernah dijelaskan ini ya. P1H itu sama dengan apa? Diekspansikan. 1 tambah H tambah H kuadrat dan seterusnya. Ini sama dengan apa? P0 1 tambah P11 tambah kali H ya. Kali H tambah pakai Dirac Taylor ini, ekspansi ini. Ekspansi. Masih ingat kan? Kalau misalnya gini, Fx itu sama dengan 1 per 1 minus X. Nah, ekspansi Taylor itu kan sama dengan apa? Yang harus kita cari. Fx adalah A0 tambah
Nah, ya kan? Berarti kita cari A0, A1, A2, dan seterusnya. Gimana cara cari A0? Cari A0 gimana caranya? Apa? Udah dikubur kenangan masa lalunya. Ya kan kenangan masa lalu kan, semester lalu kan? Gimana cara A0 nya? Cari A0. Yang paling simple. That simple ya. 1 plus 1 tambah 2. Gimana caranya? Kalau misalnya mencari A0, gimana caranya? Masukkan nilainya. Berarti apa? F ketika X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 jadi apa? Berarti kan yang F0 sama dengan 1 per 1 kurang 0 kan? 1. Jadi A0-nya adalah, dari sini kita simpulkan berarti, dan ini kan akan 0 semua kan? Dan ini sama dengan A0. Kesimpulannya apa? A0 sama dengan 1. Kan 0, 1. Masukkan ini, maksudnya Fx0 itu berarti, ini kan nilainya, dan ini kan Fx kan? Masukkan ini, nilainya berapa? 1 tadi kan, masukkan ini kan? 1 sama dengan, ini semua akan 0 kan? Ya. Nah sekarang, kalau X-nya sama dengan, kalau untuk menentukan A1 gimana caranya? Kalau untuk cari X, untuk mencari A1 gimana caranya? Gimana? Cari A1 gimana caranya? Rangga gimana caranya? Cari A1. Bukan. Kalau X sama dengan 1, ini jadi apa? 1. Nggak ketemu A1 kan? Karena ini jadi A2. Jadi A3. Balik-balik lagi. Balik lagi ininya. Bentuknya nggak ada lagi. Caranya gimana? Berarti kalau dia X1, kalau dia mau cari ini, berarti saya harus turunkan ini kan? Supaya ini jadi koefisiennya hanya A1. Berarti apa yang saya turunkan pertama? Berarti saya turunkan F aksen X. Kalau saya turunkan ini jadi apa nilainya? A1, 2, dan seterusnya. Berarti kalau saya masukkan F aksen ketika X sama dengan 0 sama dengan A1, karena ini akan 0 kan? Berarti A1 itu adalah turunannya ketika dia sama dengan 0x. Berarti saya dapatkan di sini jadi apa? Turunannya. Saya turunkan ini. Saya turunkan ini jadi apa? F aksen X. Berarti saya turunkan. Jadi apa? Ini kan berarti ddx dari 1 minus H pangkat minus X pangkat min 1. Berarti turunannya adalah sama dengan berapa? Turunannya min 1 kali 1 kurang X pangkat min 2 dikali dengan apa? Min 1. Berarti ini saya dapatkan apa? 1 kali 1 kurang X pangkat minus 2. Sehingga F aksen 0 sama dengan apa? 1 kan? Karena 1 kurang 0 pangkat minus 2 kan? Sehingga ini sama dengan 1. Nah, sehingga dapat saya dapatkan di sini A0-nya tadi adalah 1, A1 adalah
dan seterusnya. Cari ya. Seterusnya. Itu harus diingat ya, harus diingat terus. Kalau persamaannya, saya juga kadang lupa. Jadi kalau persamaannya kan apa? Persamaannya f x itu adalah sigma super n faktorial d pangkat n x d f dx pangkat n, kemudian ketika x sama dengan x0 x pangkat n. Nah itu n sama dengan 0 sampai dengan infinity. Nah itu ininya. Untuk menentukan koefisiennya itu adalah jadi untuk menentukan koefisiennya adalah persamaan ini. Persamaan itu. Ya harus diingat terus. Akan ketemu terus itu di fisika ya. Karena kita menggunakan aproksimasi terus di fisika. Kita menggunakan prinsip reduksionis. Jadi orde-orde kecil aja itu sudah mewakili semuanya. Jadi kita nggak perlu tahu generalnya. Solusi khususnya aja yang perlu. Nah, itu yang sering kita gunakan di fisika. Jadi kita ambil yang bagian yang penting-pentingnya aja. Kalau solusi umumnya silahkan, tapi itu apa namanya? Yang bagian rumit ya. Jadi kita ambil yang simple, sederhana. Ya, contohnya ya, saya buat ekspansi ya. Solusi ekspansi, misalnya dari Taylor dari E pangkat X. Coba ya. Mati ya. Oke, contohnya ya. Ini kalau dia originalnya. Maksudnya original adalah solusinya itu tadi. Solusinya adalah saya gambarkan aja E pangkat X-nya. Jadi E pangkat X kalau kita lihat kan, kita gambarkan, berarti nilainya sama dengan 1 ketika X sama dengan 0 ya. Sini ya. X sama dengan 0, 1 kan? Dan seterusnya ya. Ketika dia makin besar nilai X-nya minus infinity, maka nilainya akan mendekati 0. Sehingga makanya bentuknya seperti ini untuk ke X menuju minus tangga. Tapi kalau ketika X yang positif, maka nilainya akan makin besar. Oke. Ini E pangkat X. Contohnya ya. X. Nah, Y kan sama dengan E pangkat X. Berarti kalau kita gambarkan, ketika dia menuju X, ini kan minus ya, ini 0 ya. Ketika dia 0 sama dengan 1 kan di sini. Ketika dia di sini, nilainya akan makin mendekati tangga, baru naik nih. Nah, ini kan ketika limit X menuju minus tangga, E pangkat X, itu nilainya adalah 0. Ya kan? Karena masukkan aja nilainya. 1 dibagi sesuatu yang besar, maka nilainya akan mendekati. Tapi limit X menuju positif tangga, maka nilainya adalah infinity. Nah, itu makanya gambarnya seperti ini. Makanya gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk orde 0. Orde 0-nya berapa? Yang di sini. Orde 0-nya. Jadi kalau kita ekspansi, ini adalah 1 ditambah dengan apa? X ya. Ya X. Dan seterusnya ya. Jadi kalau kita misalkan ini kan berarti Y sama dengan E pangkat X, berarti turunan pertama adalah E pangkat X juga. Turunan keduanya juga E pangkat X juga.
Sorry, ini ya. Sehingga kalau saya masukkan tadi, Y itu berarti kan adalah A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah seterusnya. Berarti saya misalkan ini berarti Y0 berarti apa? Untuk dapatkan A0. Y0 jadi A0 kan? Dan A0 itu sama dengan apa? Y0 ketika A0 ini kan Y. Y0 berarti berapa nilainya? Berarti masukkan nilainya ketika X sama dengan 0. Berarti sama dengan, dari sini saya dapatkan A0 sama dengan, berarti ini saya ganti menjadi 1. Untuk mendapatkan A1 berarti saya turunkan dulu apa? Y aksen. X ini saya dapatkan adalah A1. Berarti Y aksen 0 itu adalah 1. Jadi saya dapatkan 1, berarti sini dapatkan A1 sama dengan, sehingga saya ganti menjadi dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita gambarkan nilai yang orde pertama, orde ke 0 lah istilahnya, pangkat 0, itu berarti bentuknya adalah yang ini. Ini yang ke 0. Kemudian yang berikutnya, jadi bentuknya apa? Persamaan linear. Yang ini ya. Yang ini, persamaan linear ini. Ini yang warna orange ini. Ya. Kemudian berikutnya, orde keduanya berapa? Nih, 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial. Bentuknya apa nih? Yang warna ini. Warna kuning ya. Bentuknya kuadrat kan? Yang berikutnya, yang hijau. Pangkat 3 kan? Berikutnya, pangkat 4. Berikutnya, pangkat 5. Dan seterusnya. Dan kalian bisa lihat di sini, yang mana yang paling dekat ke warna putih? Ya, warna putih. Ya, 5. Karena makin banyak ordenya, itu akan mendekati nilai sebenarnya. Ya kan ini nilai pendekatan kan? Aproksimasi kan? Seperti halnya kalian menentukan nilai dari sinus theta. Yang masih ingat ya, sering ya. Jadi kalau misalnya di Bandul, kita sering dapatkan sinus theta. Sinus theta ini nilainya akan mendekati theta ketika tetanya kecil. Tapi kalau tetanya besar, kita nggak bisa dekati dengan ini, dengan tetanya. Karena kalau tetanya kecil, maka suku yang lain itu akan makin kecil. Kalau ini kan, kalau dia X-nya makin kecil, maka suku yang ini akan makin kecil. Sehingga kita bisa dekati hanya beberapa orde saja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Waktunya udah habis ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Bagian ini? Oke ya, kita cukupkan aja mungkin. Nanti hari Rabu ya, ada kuis sebelum mulai materi sedikit ya. Dan materinya sampai dengan yang bagian ini. Jadi materinya ingat kembali, kemarin apa? Yang kita sudah pelajari. Apa? Yang pertama? Klausul variasi, kemudian? Kenapa? Apa yang sudah dipelajari? Analisis tensor, kemudian? Enggak, bagian-bagiannya, pokok bahasan. Nah ini pokok bahasannya, itu harus dipelajari. Kalkulus variasi, analisis tensor, dan fungsi-fungsi khusus. Dan terakhir ini adalah solusi deret. Jadi ada 4.
Hah? Enggak, belum tentu. Bisa 10, bisa. Maksudnya 4 bab. 4 bab ya. Ya nggak apa-apa 4 soal, tapi kan soalnya ada ABC kan. Nah itu ya materinya ya untuk yang bagian ini ya. Oke. Nah, ini harus kalian ingat yang bagian ini ya, polinom. Coba kalian turunkan sampai orde mana tadi polinom ya. Yang ini. Karena tadi kan kita turunkan orde kedua kan, orde ketiga dan keempat. Nah, coba di rumah latihan ya, orde ketiga dan keempat. Oke, itu saja untuk kuliah kita hari ini. Kita cukupkan. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.